ini tempat yang pertama. Jadi bagi-bagi waktu 5 menit walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis dalam rangka tahun baru Islam. Dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya umat jahiliyah bahkan sampai di zaman Rasulullah, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua, umat Islam tidak punya tahun. Mereka memakai kalender Qamariyah, yaitu hitungan berdasarkan bulan. Mereka tahu apa mereka tahu Sya'ban, mereka tahu Ramadan, mereka tahu Syawal, mereka tahu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Safar awal waktu itu disebutnya. Mereka tahu Safar tapi tidak punya tahun, sehingga penamaan tahun ketika itu dinamakan dengan sesuai kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wasummiya Amal Fil li'anna Malik al-Habasyah ja'a ila Makkah ma'a jaish wa kana fi filun adim li hadmil Ka'bah. Dinamakan itu tahun-tahun gajah karena pada tahun tersebut Raja Abraha datang membawa pasukan gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Sepanjang tahun itu kejadian terbesar datangnya pasukan gajah, makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Idni. Kenapa dinamakan Sanatul Idni? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun Nabi Muhammad diizinkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan Sanatul Amri? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah, tahun pembaharuan Ka'bah. Kenapa? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun Makkah banjir, ada beberapa bagian Ka'bah yang rusak kemudian diperbaharui. Terus ada namanya Sanatul Zilzal, ada namanya Sanatul Tamhis, dan masih banyak lagi. Terus sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua. Beliau menulis surat kepada Abu Musa Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah. Sebagaimana dalam kitab dijelaskan, innahu ya'tina min amirul mu'minin kitaban, sesungguhnya datang kepada kami sebuah surat dari Amirul Mukminin, wa maktub fihi Sya'ban, tertulis dalam tulisan tersebut bulannya bulan Sya'ban, walam na'rif ayu syai'in na'mal, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, ahwa Sya'ban al-madi, Sya'ban al-an, atau Sya'ban istiqbal. Apakah yang dimaksudkan Sya'ban di sini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Karena umat Islam tidak punya tahun. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ba'u linnas syai'an ya'rifunahu, syai'an liya'rifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu mereka bisa mengenal. Maksudnya apa? Bisa mengenal tahun. Maksudnya bikin kalender buat umat Islam. Fa istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bermusyawarah bersama para sahabat. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam dimulai, ditetapkan, diambil daripada hari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul bagaimana diambil dari wafatnya Nabi. Ada lagi yang usul diambil dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Tetapi dari semua usulan yang diambil adalah usulan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib usul bikin tahun umat Islam mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya apa? Mulai dari hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dinamakanlah tahun Hijriyah. Itu asal mula daripada tahun Hijriyah. Maka saudara-saudara sekalian, ketika berbicara tentang tahun baru Islam, tidak akan pernah bisa dipisahkan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali makna hijrah. Al-Imam Suyuti qala al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Al-Imam Qurtubi qala al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awwal ithara litsani. Al-Imam Mujahid qala al-hijrah tarku diyarahum in khafa al-fitna wal intidari fi dzatillah. Tidak saya terjemahkan terlalu panjang. Intinya saja makna hijrah yang paling benar, yang paling bagus, yang paling sahih adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang baginya. Allah larang khamr, kamu tidak mabuk, maka kamu orang yang berhijrah. Allah larang kamu jangan berzina, kamu tidak berzina, maka kamu orang yang berhijrah. Allah larang kamu makan riba, kamu tidak makan riba, maka kamu orang yang berhijrah. Oleh karenanya
di tahun baru yang mulia ini, manfaatkan kau punya waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau sia-siakan. 1439 Hijriah telah berlalu, menit-menit yang telah berlalu, jam-jam yang telah berlalu, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang telah berlalu bukanlah milik kita. Menit yang akan datang, jam yang akan datang, hari, minggu, bulan, tahun yang akan datang juga bukan milik juga bukan milik kita. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang juga bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita, bukan besok, bukan kemarin, saudara-saudara. Maka jangan menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat, entar aja besok. Mau ngaji, entar aja besok. Mau mondok, entar aja besok. Sekarang mabok aja dulu. Sekarang mabok dulu, maksiat dulu. Sekarang melacur dulu, zina dulu. Sekarang nongkrong aja dulu. Besok baru ngaji, besok baru tobat, besok baru minta ampun. Sekarang mau pakai rok mini aja dulu. Besok baru pakai jilbab. Besok, besok, dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Sekarang ini waktu milik kalian. Dunia sa'ah, kata Imam Syafi'i. Dunia ini cuma sesaat. Dunia ini cuma sekejap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khali illa wajah. Segala sesuatu, zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Saudara-saudara, saya tanya sama semua orang Bekasi, jawab yang keras. Di tengah-tengah kalian, ada nggak orang lagi sehat, terus mati? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Di tengah-tengah kalian ada orang masih muda, masih seger, belum tua, terus dia mati. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Terus tidak cukupkah jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kematian itu datang tanpa pemberitahuan? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan wali. Kalau nabi, rasul, wali, Allah kasih isyarat kapan mereka mati, mereka tahu. Kita orang biasa, orang yang banyak dosa. Oleh karenanya beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan kau sia-siakan kau punya waktu. Lihat bagaimana para salafun saleh, bagaimana mereka menghormati waktu, bagaimana mereka begitu bernilainya waktu bagi mereka. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu pernah dikasih jam tangan. Ketika dikasih jam tangan, lama nggak beliau pakai, jam tangannya rusak. Kemudian muridnya tanya, Habib, mana jam tangannya dulu saya kasih? Oh, jam tangannya rusak. Coba saya lihat, Dek. Ketika dilihat, ini bukan rusak, Dek. Ini baterainya habis, jadi harus Habib ganti. Apa jawab beliau? Maaf, saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Ganti baterai jam tangan cuma 2 menit, 3 menit, tidak mau beliau habiskan, beliau punya waktu. Al-Imam Abu Hatim itu kalau ngajar, Imam Abu Hatim kalau ngajar itu roti dicelup di air langsung ditelen, enggak dikunyah. Murid-muridnya tanya, ya Imam, kenapa kamu enggak mau kunyah itu roti? Apa jawab beliau? Saya tidak mau menghabiskan waktu untuk mengunyah roti. Lebih baik waktu untuk mengunyah tersebut saya pakai untuk mengajar kalian. Makanya kami punya guru dulu di pondok. Itulah Ustaz Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ngajar balaghah, ngajar mustalah hadis. Itu beliau baca doa dari mulai masuk pintu kelas, belum duduk. Ini tempat duduk, apa duduknya nih di sini. Ini murid ngajar. Pintu kelas di situ. Baru masuk pintu kelas. Hayya ulad ikra'u doa. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa wa lidhiba wa lifada wa listifada. Sambil jalan. Wa asala tamasuki bi kitabillah bi sunnati Rasulillah ittiqa wa jalla bi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Begitu duduk, qala muallif, kenapa baca doanya mulai dari depan pintu? Tidak mau waktu berjalan dari pintu kelas ke tempat duduk terbuang sia-sia. Begitu keadaan para ulama, keadaan orang-orang soleh. Saya dan kalian, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya manfaatkan kau punya waktu dengan sebaik-baiknya. Ini wasiat saya yang pertama. Kemudian wasiat saya yang kedua, saudara-saudara, qala fil ma'thur, dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya dijelaskan di situ, khairul muluk, sebaik-baiknya seorang raja, paling bagusnya seorang raja, malikun, yaitu seorang raja, malikun yasduru an ra'yil ulama. Sebaik-baiknya seorang raja, sebaik-baiknya seorang penguasa adalah seorang penguasa
yang keputusannya timbul dari pendapat para ulama. Seorang raja yang bersandar kepada pendapat ulama, keputusan kenegaraannya, keputusan politiknya, keputusan ininya, itunya timbul dari ra'yil ulama, pandangan para ulama, fatwa para ulama, ijtihad para ulama. Sebaliknya, wasyarrul ulama, paling buruknya ulama, paling buruknya ustaz, paling buruknya kiai, paling buruknya habaib, paling buruknya para masyayikh, paling buruknya para guru-guru agama, paling buruknya para ulama. Allah alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk, yaitu seorang ulama yang menjadikan ilmunya, menjadikan ilmu agamanya untuk mengikuti keputusan-keputusan para raja, untuk mengikuti keputusan-keputusan para pejabat. Saudara-saudara, besok 2019 itu ada dua kelompok, ada dua golongan. Pertama, ulama yang apa? Pertama, ulama yang dipilih oleh presiden. Kedua, presiden yang dipilih oleh ulama. Saya tanya sama semua jemaah, sama semua jamaah yang hadir, jawab yang keras. Pertama, ulama yang dipilih oleh presiden. Kedua, presiden yang dipilih oleh ulama. 1 dan 2 mana yang lebih bagus? 2. 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 Saudara-saudara sekalian, kemarin ijtima' 2 telah digelar. Ijtima' para ulama, para kiai, para habaib yang istiqomah. Kemarin yang hadir ijtima' ulama 2, ya, yang dimana si Nusron Monyong Wahid 1 itu, si Nusron ngomong, katanya, oh itu apa, nanti para ulama yang muktabar pasti semuanya akan memilih Jokowi. Saya sampaikan kepada kamu, kemarin Ustadz Kiai Habib yang hadir ijtima' ulama kedua, mereka bukan ulama bukan ulama yang bisa disuap, bukan ulama yang bisa disogok, bukan ulama yang bisa diperjualbelikan. Mereka ulama yang selama ini menyampaikan kebenaran. Bahkan mereka datang yang dari luar kota, yang dari luar daerah, pakai duit sendiri, beli tiket, nginep di hotel, bayar sendiri, makan, bayar sendiri. Tidak ada satu partai pun yang membayar dan membiayai ijtima' kedua kemarin, saudara-saudara. Oleh karenanya datang Prabowo Subianto, diberikan 17 syarat, 17 integritas, dia tanda tangan, dia mau nurut kepada ulama, dia mau nurut sama ulama, dia mau diatur oleh ulama, menyetujui pendapat para ulama. Ini yang lebih bagus daripada ulama yang ngikut pejabat, ulama yang diatur-atur sama pejabat, ulama yang goyang-goyang, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau ingin besok 2019 mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, jikalau 2019, kenapa suara-suara kalian yang akan menentukan besok 2019 Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, dan suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kalian salah dalam memimpin. Oleh karenanya, kalau engkau ingin Indonesia besok menjadi Indonesia yang baik, Indonesia yang berkah, yang makmur, yang jaya, Indonesia yang mendapat pemimpin yang apabila berkata tidak berdusta, yang apabila diberi amanat tidak khianat, yang apabila berjanji tidak diingkari, Indonesia yang mengelola kekayaan alamnya sendiri, Indonesia yang berdiri dengan sendiri, Indonesia yang tidak pernah taat dan patuh kepada kezaliman, Indonesia yang ditakuti dan disekali oleh negara-negara lain, Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Indonesia yang tidak ada lagi kriminalisasi para ulama, Indonesia yang menjunjung ayat suci di atas ayat konstitusi. Jikalau engkau ingin seperti itu, maka kami sampaikan kepada kalian, wahai para kepala-kepala keluarga, jadikan rumah-rumah kalian, wahai para tokoh masyarakat, jadikan kampung kalian, kota kalian, wahai para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para santri, jadikan pondok kalian, masjid kalian, majelis kalian, lahan dakwah kalian, panggung-panggung ceramah kalian,
untuk sesuatu, untuk posko-posko yang memenangkan calon yang diusung oleh para ulama, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Saya tanya masyarakat Bekasi, jawab yang keras. 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Kurang keras, ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Lebih kenapa ganti presiden? Ya, presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pengkhianat, presiden kacung, presiden boneka, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat pengangguran, rakyat susah, rakyat kelaparan. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik. Saya tanya, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai. Pilih apa tidak? Tidak. Kiai loh. Kiai. Kiai. Tidak. Kurang keras. Pilih apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai. Tidak. Kiai. Tidak. Kiai. Ketua MUI. Pilih apa tidak? Tidak. Wakilnya Habib. Habib. Tidak. Habib. Tidak. Habib. Tidak. Kualat kamu. Habib. Tidak. Habib diangkat jadi wakil Jokowi. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Lobet kenapa ya? Siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, semulia apapun nasabnya, mau ustaz, mau kiai, mau syekh, mau abuya, mau habib, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun gelarnya, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, harus kita tenggelamkan negara-negara. Saya tanya semuanya, siap tenggelamkan partai pendukung penista agama? Ya. Siap tenggelamkan partai pendukung penista agama? Ya. Siapapun kalau udah diusung sama PDI pasti ikut rusak, betul? Dalilnya gampang. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau kepalanya udah rusak, pemimpinnya udah rusak, maka yang dipimpin pun akan ikut rusak. Saya tanya, PDI ketuanya siapa? Ketuanya ya takut-takut lagi kamu. Orang Bekasi takut-takut ya. Ketua PDI siapa? Jangan takut. Siapa? Mak Banteng siapa? 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 Mak Banteng bagus sama rusak? Bagus sama rusak? Bagus sama rusak? Berarti ke bawahnya bagus sama rusak? Bagus sama rusak? Satu contoh, nggak usah. Jangankan wakilnya Jokowi, kejauhan, Kapitra aja. Dulu bela Habib Rizik mati-matian. Setelah diangkat jadi calon legislatif dari partai PDI, langsung berubah haluan, betul? Jadi siapapun, mau ustadz, kayak mau kiai, kayak mau habib, mereka itu kacung partai. Mereka akan nurut sama Mak Banteng. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, pasti bakal nurut. Nah ini idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Pimpinannya udah rusak, maka siapapun yang diusung pasti akan ikut rusak, betul? Oleh karena saya tanya, 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Kalau dihadang polisi gimana? Dihadang polisi gimana? Kemarin di Surabaya, di Riau dihadang polisi. Lawan. Gimana? Lawan. Maju atau mundur? Maju. Maju atau mundur? Maju. Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Preman bayaran, ormas bayaran, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Polisi harusnya adil, betul? Ini acara 2019 ganti presiden dibubarin sama polisi. Acara 2019 tetap Jokowi dilindungi, dibiarin. Adil tidak? Tidak. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Kalau mereka nggak suka dengan 2019 ganti presiden, gampang. Nggak usah ribut-ribut, kita nggak suka ribut, nggak suka perang, betul? Tinggal bikin acara lain. 2019 tetap si cungkring, gampang, betul? 2019 tetap si kacung, betul? Jangan kalian polisi, saya jelaskan, saya sampaikan, jangan turun ke lapangan.
polisi jadi wasit. Saya tanya, wasit boleh nggak ikut main bola? Enggak. Boleh tidak? Enggak. Boleh tidak? Kalau wasit ikut main bola, kira-kira dikeroyok nggak sama penonton? Royok. Dikeroyok nggak sama penonton? Royok. Maka kami sampaikan, kalian para polisi harusnya adil, harusnya jadi wasit. Jikalau kalian para polisi, para ormas bayaran, para preman bayaran telah turun ke lapangan untuk melawan, untuk menghadang, demi Allah umat Islam tidak akan pernah diam. Kami akan senjata berjuang mati-matian sampai titik penghabisan. Saya tanya semuanya, umat Islam cari musuh tidak? Tidak. Cari musuh tidak? Tidak. Cari musuh tidak? Tidak. Tapi kalau musuh datang, umat Islam maju apa lari? Maju. Maju apa lari? Maju. Maju apa lari? Maju. Lawan apa biarkan? Lawan. Lawan apa biarkan? Lawan. Sampaikan kepada mereka, hei kalian, kami tidak pernah cari musuh, kami tidak pernah cari lawan. Tapi kalau musuh datang melawan duluan, menghadang duluan, demi Allah kami akan maju, takkan berhenti sampai mati, takkan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2019 mau ikut ulama tidak? Ikut apa tidak? 2019 mau ikut siapa? Ulama. Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? 2019 mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau berada di bawah bendera siapa? Mau berada di bawah komando siapa? Siap menangkan pilihan ulama. Allahu Akbar. Tapi kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, umat Islam meletakkan di atas bahu kalian suatu beban. Umat Islam meletakkan harapan, para ulama, para kiai, para habaib. Jikalau dengan izin Allah, insya Allah, alhamdulillah, 2019 mereka berdua dimenangkan oleh Allah dengan izin Allah. Amin. Apabila engkau berdua telah menang, kemudian kalian khianati para ulama, kalian khianati para habaib, kalian khianati para kiai, kalian khianati para santri, kalian khianati umat Islam, kalian khianati Habib Rizik, demi Allah kami yang akan turunkan kalian berdua, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik dan Allah menangkan pilihan ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina al-usra bi hurmatihim wa amina bi tariqatihim wa ma'afat min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.